Jadi kalau jumlah IPBT itu kurang lebih catatan kami ya 1034. Ada tiga tahapan ya dalam pengawasan mutu benih. Hulu, madya dan hilir. Halo Sobat Benih, ketemu lagi di program Sitso Podcast bersama Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik juga, yaitu terkait dengan peran Ikatan Pengawas Benih Tanaman Indonesia atau IPBTI dalam pengawasan mutu benih. Bersama saya sudah ada ketuanya langsung dihadirkan, yaitu Bapak Catur Setiawan, STP MSI. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Mas Pandu. Mas Pandu. Kita baru ketemu Mas ya. Pandu inget wayang nih. Oh iya, emang saya kayaknya dari wayang juga. Oke, beliau adalah Ketua IPBTI dan juga sebagai PBT Ahli Madya ya Pak ya? Iya. Maaf. Iya. Oke, saya pengen tahu nih soal organisasi IPBTI ini Pak. Ini sebetulnya sejarahnya seperti apa sih? Tolong kasih gambaran Pak. Iya, Mas Pandu. Jadi sebelum ke sejarah ya. Iya. Saya ingin mengulas dulu apa sih pengawas benih ya, pengawas benih tanaman itu ya. Profesi itu Pak ya. Ya, jadi PBT ini kan salah satu fungsional di Kementerian Pertanian ya. Ya. Nah, ini tugasnya adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang perbenihan. Ya. Jadi saya sambil baca ya. Silakan Pak, silakan. Saya juga baca soalnya. Ya. Dan memegang peranan penting dalam menjamin mutu benih yang akan digunakan oleh petani. Ya, jadi ini komoditasnya pertanian umum atau gimana Pak? Kalau PBT ini yang di komoditasnya itu tanaman pangan, ya, horti, perkebunan. Nah, semua ada PBT ya? Ada, ya. Jadi itu. Nah, di Permenpan nomor 9 2010 ini di PBT ini adalah salah satu pegawai negeri. Pemahaman sekarang ya. PB itu adalah PNS karena aturan yang ini belum dirubah ya. Kalau tidak salah nanti ASN ya kalau tidak salah. Jadi ASN itu kan P3K dan PNS. Nah, termasuk itu ya. Ya. Nah, tugasnya sangat banyak nih PBT ini. Ya. Apalagi berkaitan dengan produk hukum dia. PBT ini ketika bekerja outputnya nanti adalah produk hukum berupa sertifikat benih ya. Nah ini jadi sangat penting sekali tugas dari PBT ya. Nah itu sekilas Mas Pandu ya. Terkait profesi tadi ya, profesi PBT. Nah sejarahnya ini cukup panjang. Yang singkat padat aja Pak. Singkat jelas ya. Kalau saya sukanya yang panjang. Waduh, jangan Pak, itu bahaya Pak kalau panjang. Baik, jadi kita mulai dari 2007. 2007 ini ada semacam sudah dibentuk ya sebetulnya. 2007 ya 2007 awalnya. 2007 diskusi oleh senior-senior kita. Waktu itu ada almarhum Pak Jamil, beliau kepala BPSB Sulawesi Selatan. Ya. Oh ya, sebelum itu BPSB dulu itu adalah UPT-nya pusat ya. UPT pusat. BPSB itu apa? Mungkin bisa Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Oke. Itu tadi pusat ya. Kedudukannya di semua provinsi. Baik. Nah itu dulu UPT pusat. Nah setelah era otonomi daerah itu dikembalikan ke masing-masing provinsi. Nah itu 2014 kemudian ada GBR Perbenihan di Boyolali waktu itu di Jawa Tengah ya. 2014 ya. Itu sudah dibentuk itu pengurus. Pertama oleh senior kita Bu Heni ya dari Perbenihan dan di 2013 kemudian dikukuhkan Pak. 2015 dideklarasikan siap. Di Aceh waktu itu. Aceh. Ya acara yang sama di GBR Perbenihan. Nah kemudian di tahun 2023 ya teman-teman PBT ini mengamanahkan pada saya selaku ketua umum ya. Pada waktu itu ya sudah pembahasan melalui online dan lain sebagainya karena masih COVID ya. Masih COVID jadi tapi tetap jalan Pak ya. Jalan gitu ya.
Nah, itu sejarahnya singkatnya Mulai seperti kurang itu. lebih dari situ. Iya. Ini posisinya di Jakarta berarti Pak kantornya Kantornya atau di Jakarta. di Kementerian Pertanian ya? Tapi belum punya sekretariat. Oh gitu. Nah, nanti setelah ini kayaknya langsung Pak. Mudah-mudahan Setelah Pak, podcast ini Pak. mudah-mudahan Pak Direktur ini melihat ya. Saya lihat udah dianggarkan kayak Pak. Ya mudah-mudahan Pak. Jadi ini kan, nah ini kita ngomong soal organisasi ya Pak ya. Sejauh ini jumlah anggotanya berapa Pak? Dan itu. Jadi kalau jumlah IPBT itu kurang lebih catatan kami ya 1034. 1034. Nah, ini Tersebar Pak ya? tersebar di seluruh Indonesia. Di pusat maupun di daerah. Jadi kalau di pusat ya di Direktorat Perbenihan ya, di tanaman pangan, horti, kemudian perkebunan. Ya. Bahkan ada dari BSIP sekarang Pak. Ya dulu Litbang ya. Setelah ada BRIN, nah ini kan teman-teman Litbang diberi pilihan ya, pilihan mau tetap peneliti atau pengawas benih apa fungsional. Nah, akhirnya ada yang memilih untuk menjadi ke pengawas benih. Lumayan cukup banyak, Pak. Waktu itu yang dari Litbang itu jadi dari pengawas Litbang. benih. Hampir 300 sampai 400 orang waktu itu ya. Tambahan tuh ya. Tambahan Berarti itu masuknya yang pusat berarti Pak ya? di pusat, ya di pusat itu. Itu tersebar di misalnya di tanaman pangan atau di mana? Di ya tanaman pangan Tersebar ya, ada di tersebar, beberapa. Oke. ya. Nah itu untuk spesifikasinya Pak atau persyaratannya untuk jadi PBT itu apa aja Pak? Ya, yang utama tentunya menjadi pengawas benih ya. Pengawas benih itu kan ada namanya diklat dasarnya ya. Kemudian tapi kita di ADRT kita ada 3 Pak sebetulnya keanggotaan IPBTI ya. Ada biasa, anggota biasa, luar biasa sama kehormatan. Gitu. Jadi kalau yang sudah PNS ya itu anggota biasa, kemudian yang masih calon ya ada calon PBT itu masuk di luar biasa. Kemudian ada anggota kehormatan ini yang ya sesepuh kita senior, lah, ya? yang senior. Ya. Nah, terus ini kita ngomong soal tadi kan kelembagaan tadi profesinya tadi sebenarnya sudah disinggung juga, tapi ini dari sisi keorganisasian ya Pak ya, peranan IPBT ini dalam pengawasan mutu benih itu apa aja sih Pak? Ya, IPBT ini kan mitra ya, mitra dari Kementerian Pertanian, ya tentunya dalam hal pengawasan mutu benih. Jadi PBT ini tentunya fokus nanti di pengawasan mutu benih. Kita kenal ada tiga tahapan ya dalam pengawasan mutu benih. Hulu, madya dan hilir. Nah ini semuanya terlibat nih PBT ini. Ya. Mulai dari kalau hulu ini kan mulai dari pelepasan varietas ya, penilaian pelepasan varietas. Di situ teman-teman PBT biasanya dilibatkan ya dalam hal uji multilokasi misalnya dan lain sebagainya. Nah yang kedua di madya ini disertifikasi. Jadi ketika ada penangkaran, ya PBT ini sudah terlibat ketika mulai pendaftaran. Produsen mendaftar ke BPSB atau ke instansi lembaga sertifikasi ya. Nah itu mulai dari pertanaman sampai pasca panen itu PBT juga sudah terlibat ya, bahkan sebagai petugas utama lah ya dibanding kemudian di hilirnya ketika sudah diproduksi benihnya, sudah disertifikasi, ketika beredar di lapangan juga harus diawasi peredarannya ya. Nah, jadi PBT ini begitu besar ya peranannya dalam pengawasan mutu benih. Ya, jadi selama ini kami terus terang Mas Pandu ya agak iri nih sebetulnya. Gimana ya. tuh Pak? Irinya ke penyuluh. Oh gitu. Di mana-mana cemburu Pak? Yang di mana-mana disebut penyuluh ya. Iya. Penyuluh, POPT. Iya. Padahal PBT ini manusia langka loh. Manusia langka. Tadi saya bilang manusia langka Pak ya. Apa karena jumlahnya sedikit atau gimana? Sedikit. Terus di akhir kinerjanya adalah
mengeluarkan produk hukum tadi itu. Iya. Sertifikat benih itu kan punya nilai Pak. Betul. Aturan kan itu kan kekuatan Punya hukumnya misalnya ada, Pak, 10 ton. ya. 10 ton kali harga benih berapa. Itu punya nilai itu ya. Nah ini Nah, irinya di mana, Pak? Hah? Irinya di mana? Biar jelas nih, yang Pak. diperhatikan penyuluh nih. Oh gitu, Pak. Kami kurang diperhatikan. Oke, dari sisi apa, Pak? Boleh, Pak? Ini Pengawas sekalian benih. ini, Pak. Sekalian, Ya. Pak. Buat masukan ke depan mungkin, Pak ya. Ya, jadi seringkali mungkin karena pemerintah terbatas anggarannya ya. Anggaran budget ya. Contoh kecil lah, misalnya BIMTEK lah, bimbingan teknis ya. Yes. Saya kira penyuluh sering sekali tuh Terlibat. BIMTEK ya. Ya, oke. Nah, kami di PBT ini terbatas, Pak. Kemudian kalau BOP itu, BOP kayaknya BOP punten, Pak. apa namanya insentif ya. Oke, siap. Insentif penyuluh itu bahkan dibahas tingkat nasional. Kami nggak dibahas. Beda standar ya, Pak. Nah itu yang pokoknya lebih perhatian ke pemerintah. Mudah-mudahan kami Padahal nanti peranannya juga sangat krusial, Pak ya, Sangat terkait krusial, dengan tadi kan di kita hulunya. ngomong, kita juga sebelumnya ada podcast terkait dengan sertifikasi ini juga kan peran jadi kualitas, menjaga kualitas benih baik Ya. semua komunitas petani juga sangat penting, dan ini di sini ujung tombaknya betul. di PBT ini, Pak ya, Ya. gitu kan. Belum ada lagi tantangan yang tadi jumlahnya regenerasinya agak telat atau gimana, Pak? Bapak Nah, itu, membacanya gimana, Pak? Mas Pandu ya. Jadi jumlah PBT kami kan kurang lebih 1030-an ya. Ya. Tidak sebanding dengan jumlah wilayah binaan. Ya. Sabang sampai Merauke kita lihat ya. Contoh misalnya teman-teman PBT Maluku nih. Kalau mau sertifikasi ke Pulau Buru itu harus naik kapal. Atau Papua. Itu dari Maluku dikirim ya, Pak? Penangkarannya di Maluku. Oh, oke. Kan penangkarannya ada di seluruh provinsi Maluku ya. Kemudian Papua misalnya sebelum pecah jadi berapa? 8 atau berapa ya. Dari Jayapura ke Merauke misalnya. Perlu biaya Pak, naik pesawat ya. Jadi tidak sebanding dengan luasan wilayah binaan jumlah ya, tadi ya. kemudian, Kalau ngomong idealnya gimana sih, Pak? Idealnya satu PBT itu 50 hektar per tahun ya. Yang Itu di coverage ya, Pak ya, wilayah yang kerjanya diawasin. ya. Nah kalau hitung-hitungan 50 hektar kan kurang lebih hampir 3.500 sampai 4.000 Pak perlunya. Oh, Kebutuhan kalau dari sisi jumlahnya ya, 3.000 kebutuhan sampai 4.000 PBT-nya ya. iya. Tapi kembali lagi tadi ya, mungkin tantangan budgetnya terkait dengan anggaran tadi, Pak ya, kurang lebihnya. Tapi kan ngelihatnya sekarang prioritas juga, Pak. Ya kan, harusnya ini jadi perhatian lah, kurang lebih seperti itu. Lanjut, Pak ya, untuk terkait dengan peranan kelembagaan ini sendiri, Pak, yang IPBTI ini terkait dengan ketersediaan benih yang akan digunakan oleh petani, atau ini perannya langsung dari sisi petaninya seperti apa, Pak? Mungkin kasih gambaran. Nah, ada fungsi yang tadi dihilir ya, pengawasan peredaran itu. Jadi PBT ini juga membantu ke petani khususnya terhadap mutu benih, Pak. Ya. Jangan sampai petani ketika sudah membeli benih disemai atau ditanam tidak tumbuh. Nah, disinilah fungsi PBT mendampingi pengawas benih petani ya. Contoh misalnya ada lagi yang sekarang beli benih secara online, Pak. Oke, Mas ya Pandu. sekarang kan digital, Pak ya. Itu. Digital online ya. Kasihan sebetulnya nih petani yang belum paham, Pak. Iya. Mereka beli benih misalnya karena di tulisan e-commerce-nya misalnya produksinya 12 ton misalnya. Nah, padahal secara aturan kan ada regulasi ya bahwa yang belum dilepas tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian harus dijamin mutunya dengan disertifikasi. Makanya ada sertifikasi tadi kan, Nah, Pak, itu. Nah, ini seringkali para petani kita membeli online, Pak. Nggak semua petani paham mana yang sudah tersertifikasi, mana belum gitu, Pak. Iya. Nah, ini perlu pendampingan teman-teman PBT ya. Ada semacam ketika ketemu petani ataupun kelompok tani, sampaikanlah bahwa belilah benih yang sesuai mutunya gitu ya. Jangan asal benih, jangan asal membeli benih yang sembarangan gitu ya. Karena apa? Karena nanti di ujungnya nanti akan berpengaruh terhadap potensi hasilnya.
gitu ya. Nah itu peranan PBT sangat krusial Pak. Ya. Tidak harus formal, tapi barangkali